Sahabat Suara Tapian, kami berbicara satu tema tentang etika, etika dan moral. Akhir-akhir ini kita bisa katakan bahwa secara umum kita harus mengotokritik yang nir etika dan moral dalam kapasitas sebagai pemimpin nasional. Tentu untuk mengkritis ini harus kita berdasar dengan pengalaman-pengalaman yang ada. Karena tentu pengalaman itulah yang melihat bahwa moral yang selama ini kita agung-agungkan itu sepertinya sandiwara, hanya teater semata, karena kita kekurangan krisis etika dalam tindak tanduk apapun. Dampaknya nanti etika politik. Orang yang menjadi politisi dalam tanda kutip tidak perlu menghormati moral etika lagi. Padahal kalau kita belajar secara umum kearifan yang secara narasi selalu kita sebut kearifan lokal yang tumbuh dari kebudayaan masing-masing suku bangsa, ratusan suku bangsa Indonesia ini, itu adalah moral, itu adalah etika yang terus terakumulasi menjadi etika umum untuk masing-masing kita dipakai, kita bergerak, kita melakukan apa, lewat proses itulah kita akan juga nanti tidak bisa tercerabut dari budaya kita. Itulah etika. Budaya sudah memberi ruang untuk kita sejak nenek moyang kita mengasuh generasi nenek moyang kita dan generasi orang tua kita, generasi kita, bahkan di era sekarang, semua tidak terlepas dari soal etika karena budaya yang terus berpola memperbaiki hubungan moral, hubungan kepantasan dalam masyarakat kita. Di hari-hari ini sepertinya etika itu tidak lagi sangat baik, sangat penting. Etika itu hanya satu kamus blase. Padahal etika itu adalah kepantasan untuk menunjukkan orang-orang yang mau belajar, orang-orang yang mau melakukan proses, dia harus sadar reputasi yang harus dia lakukan. Reputasi itu adalah bukti dari seseorang terus mengasuh dirinya, melatih dirinya, mengingatkan dirinya bahwa tidak mudah untuk menjadi taraf, menjadi tauladan. Lagi-lagi berkali-kali kami berbuat konten tentang etika kepemimpinan. Bahkan hari ini kita membahas etika khusus, etika umum, itu sangat penting. Semua dimulai dari etika. Kalau pemimpin, kalau tokoh-tokoh besar tidak punya rujukan kita etika, tidak punya hal-hal yang kita tauladani, apalagi yang harus kita pelajari. Padahal mereka lah yang terdepan lah, pemimpin yang di nasional lah yang harus kita dapat rujukan bahwa mereka menjadi sumber mata air pelajaran bagi etika tingkah laku secara umum masyarakatnya. Apalagi dia tokoh dari satu komunitas, dia harus menjadi gambaran yang memberi sopan santun, memberi hal yang menyegarkan, bukan lagi kejumawaan, kesombongan yang bicara bahwa karena dia sudah di level puncak atau sudah di puncak gunung, dia merasa bahwa suaranya harus didengar. Tentu pemimpin itu harus kita dengar, tetapi bagaimana etika itu disampaikan, cara menyampaikannya, ada semua kepantasan-kepantasan. Disinilah
ajakan kami, suara Dapian, suara air yang kami niatkan untuk juga menetes pelan-pelan untuk memberi jawaban untuk. Karena itu kami serukan kembali, etika moral itu harus dijunjung. Masing-masing etika itu membuat kita pantas tidaknya, bahkan etika itu terlihat dari nilai hidup seseorang. Tanpa etika, tanpa tingkah laku yang baik, dia tidak akan mau dan tidak rela untuk melakukan proses. Orang yang tidak mau melakukan proses tidak punya etika. Orang yang tidak mau punya reputasi bagus tidak punya etika. Karena menghalalkan segala cara demi kekuasaan itu adalah nir etika. Dan terlalu banyak contoh-contoh orang-orang yang sudah menganggap dirinya tokoh nasional, dia menganggap dialah kepantasan itu. Padahal nir kepantasan. Itulah yang kami serukan. Mari hal-hal yang kecil ini kita bicarakan agar di alam bangsa ini, di negeri ini tumbuh kesadaran. Di generasi ke depan kita tidak kekurangan tokoh-tokoh pemimpin yang beretika. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan di konten ini. Mari pemimpin bangsaku, mari tokoh-tokoh besar, jadilah tokoh etika, tokoh moral untuk kami pelajari. Terima kasih.